Di jantung kota Medan, sebuah bangunan tua berdiri gagah menantang zaman. Bagi ribuan orang yang melintasinya setiap hari, ini hanyalah tempat transit, titik awal dan akhir sebuah perjalanan. Namun, jika dinding-dinding ini bisa bicara, mereka tidak akan bercerita tentang tiket atau jadwal keberangkatan. Mereka akan berkisah tentang tembakau, keringat, kuli kontrak, dan api perlawanan yang perlahan menyala. Stasiun kereta api Medan adalah saksi bisu bagaimana sebuah alat eksploitasi kolonial justru berbalik menjadi pemicu kesadaran nasional. Kisah stasiun ini bermula dari kebutuhan mendesak. Di akhir abad ke-19, Medan telah menjadi pusat niaga besar di Sumatera Timur, didorong oleh komoditas unggulan seperti tembakau Deli dan komoditas perkebunan lainnya. Namun, tanpa sarana transportasi modern, hasil bumi sulit diangkut ke pelabuhan. Maka, hadirlah Delhi Spokesway Maskapai atau perusahaan kereta api Delhi, didirikan pada tahun 1883 dengan tujuan utamanya membangun jaringan rel yang efisien. Rel inilah yang akan berfungsi sebagai urat nadi kapitalis kolonial, menghubungkan perkebunan-perkebunan yang tersebar luas langsung menuju pelabuhan ekspor di Belawan. Stasiun kereta api Medan sendiri diresmikan sekitar tahun 1886. Lokasinya dipilih secara strategis, berdampingan dengan Esplanade atau pusat kekuasaan pemerintahan Belanda. Stasiun ini bukan hanya terminal, melainkan gerbang logistik utama, titik di mana kekayaan alam dihisap dari pedalaman Sumatera untuk dikirim ke pasar Eropa. Seiring berjalannya waktu dan meningkatnya volume komoditas serta penumpang, bangunan stasiun yang awal tidak lagi memadai. Oleh karena itu, stasiun Medan mengalami perluasan dan renovasi besar-besaran pada awal abad ke-20. Perubahan ini menghasilkan bangunan dengan tampilan arsitektur neoklasik dan art deco yang ikonik yang kita kenali hingga hari ini. Perluasan fisik ini menegaskan bagaimana stasiun terus tumbuh sebagai pusat transportasi vital yang beradaptasi dengan kebutuhan kolonialisme yang semakin ambisius. Infrastruktur membentuk struktur sosial baru. Rel dan kereta api ini memicu segresi sosial yang tajam. Di dalam gerbong warna kulit menentukan kelas perjalanan, seperti Eropa di kelas 1 dan pribumi di kelas paling bawah. Namun secara ironis, di luar gerbong, di peron dan di sekitar stasiun, infrastruktur ini justru menyatukan manusia. Kereta api menarik ribuan tenaga kerja. Kuli kontrak didatangkan dari Jawa, berbaur dengan masyarakat Melayu, Batak, Minang, dan Tionghoa. Di Medan terbentuklah sebuah masyarakat urban yang plural. Infrastruktur kolonial secara tak sadar meruntuhkan sekat-sekat kesukuan. Mereka bukan lagi sekedar suku, tetapi kaum senasib, sepenanggungan yang berbagai penderitaan dan cita-cita. Di bawah tekanan penjajahan, lahir sebuah kelas sosial baru, kaum pekerja perkotaan yang sadar akan penindasan. Pemicu nasionalisme senjata makan tuan. Kereta api tidak hanya mengangkut tembakau, ia juga mengangkut gagasan, surat kabar dan literatur yang membawa ide-ide kemerdekaan didistribusikan lebih cepat ke pelosok Sumatera. Mobilitas menjadi kunci ini untuk berpindah kota, melakukan konsolidasi dan menyebarkan semangat anti-kolonialisme. Inilah yang disebut senjata makan tuan. Alat yang dibangun penjajahan untuk mengeksploitasi berbalik menjadi sarana yang mempersatukan rakyat dari berbagai pulau menuju konsep Indonesia. Puncaknya, setelah proklamasi stasiun ini menjadi medan pertempuran, para pemuda Indonesia mempertaruhkan nyawa untuk merebut aset kereta api dari tangan Jepang dan Belanda. Mereka sadar siapa yang menguasai transportasi, dialah yang menguasai logistik perjuangan kemerdekaan. Refleksi dan nilai generasi muda. Hari ini, stasiun Medan telah bertransformasi menjadi megah dan modern. Namun, apakah kita hanya akan menjadi penumpangnya yang lewat? Nilai yang diwariskan tempat ini sangat jelas. Adaptasi dan transformasi. Generasi terdahulu mampu mengubah alat penindasan menjadi alat perjuangan. Mereka mampu melihat nilai guna di balik tujuan kolonial. Bagi generasi muda, stasiun ini mengajarkan bahwa kemajuan seperti halnya teknologi kereta api di masa lalu
harus dikuasai, bukan hanya dinikmati. Kita belajar bahwa persatuan tidak lahir dari kesamaan, melainkan dari perasaan senasib dan memiliki tujuan bersama yang lebih besar. Stasiun Kereta Api Medan, sebuah monumen bisu tentang bagaimana infrastruktur membentuk bangsa. Dari jalur eksploitasi, kini ia menjadi jalur emansipasi, dan kisahnya akan terus berjalan seiring denyut nada kereta yang melintas di Tanah Del.